mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Hola netizen yang terhormat, ada kabar baru-baru ini Mahkamah Konstitusi atau MK telah membuat keputusan yang menarik perhatian banyak orang. Mereka memutuskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun tapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Setelah beberapa waktu lalu sempat heboh gugatan PSI yang ditolak MK terkait usia capres-cawapres minimal 35 tahun. Kali ini viral keputusan MK yang memperbolehkan capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di kabupaten maupun provinsi. Tapi ternyata tidak semua orang setuju dengan keputusan MK ini. Ada pro dan kontra yang bermunculan di tengah masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa ini bisa menjadi peluang untuk melanggengkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam politik kita. Mereka khawatir bahwa dengan aturan ini, anak-anak orang penting yang masih muda bisa langsung mencalonkan diri sebagai pemimpin tanpa pengalaman yang cukup. Namun, ada juga pendapat yang berbeda. Menurut mereka, setiap warga negara yang memiliki hak pilih juga seharusnya memiliki hak untuk dipilih. Mereka berpendapat bahwa usia bukanlah satu-satunya penentu kelayakan dan kapasitas seseorang sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Ada banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan, seperti pengalaman, visi, dan kemampuan kepemimpinan. Jadi, seharusnya siapapun yang memenuhi syarat tersebut diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pemilu presiden. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang keputusan MK ini? Apakah setuju atau tidak setuju? Di satu sisi memang penting untuk memberikan kesempatan kepada orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang baik untuk memimpin negara. Tapi di sisi lain perlu diingat bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang usia, tapi juga tentang pengalaman dan kemampuan yang terbukti. Menurut sebagian netizen yang budiman, keputusan MK ini sangat tepat karena memberikan peluang anak-anak muda berbakat dan berprestasi untuk ikut memajukan bangsa Indonesia dengan segala keahlian yang dimiliki serta produktivitas tinggi karena usianya yang masih muda. Satu hal yang pasti, keputusan MK ini menjadi salah satu perubahan signifikan dalam dunia politik tanah air. Apakah ini akan membawa dampak positif atau negatif? Kita tunggu dan lihat saja. Yang jelas, setiap calon yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden harus tetap membuktikan dirinya kepada rakyat. Mereka harus menunjukkan visi, misi, dan komitmen mereka dalam memajukan bangsa dan negara. Tentu saja akan sangat lebih baik jika kita dipimpin oleh anak muda yang memiliki visi misi memajukan negara dengan sepak terjang yang jelas, berbekal pengalaman serta prestasi, dibandingkan dipimpin oleh orang yang sudah cukup usia atau lebih dari 40 tahun tapi belum pernah sama sekali memimpin daerah dan tidak memiliki pengalaman serta prestasi memajukan sebuah daerah. Nah, itulah kabar terkini tentang pro dan kontra mengenai syarat usia capres dan cawapres yang baru. Gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.